Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat. Untuk hari ini mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kita akan membahas tentang sistem pendingin air sepeda motor matic. Ya. Jadi berdasarkan neraca panas di bawah ini 32% panas hasil pembakaran harus dikeluarkan melalui sistem pendinginan. Jadi kalau kita lihat di sini ada bagannya. Jadi ada 25% panas itu karena dari efek pekerjaan. Jadi ada buat gesekan 6%, terus ada perjalanan 3%, ada untuk pendinginan 32%, dan ada yang terbuang sebanyak 34%. Nah, sebenarnya ketika kita mempunyai sebuah teknologi yang bisa memanfaatkan panas sangat berguna sekali. Karena apa? Dari 100% yang terbuang itu hampir berapa kalau di sini? Hampir 75%. Karena yang buat untuk dimanfaatkan untuk bekerja itu hanya 25%. Jadi sisanya panas 75% itu dibuang. Nah, ini menjadi bahan pemikiran kita semua bagaimana kita dapat memanfaatkan panas dari hasil engine yang bekerja. Bila kondisi sistem pendingin tidak baik, maka akan menimbulkan bahan logam kehilangan kekuatan, bahkan dapat mencair. Ruang bebas antar komponen yang bergerak akan terhalang. Timbul tegangan termal, kemampuan pelumasan akan menurun. Sistem pendingin adalah suatu sistem pada kendaraan bermotor yang berfungsi untuk mempertahankan temperatur mesin selalu pada temperatur kerja yang paling efisien pada berbagai kondisi. Nah, jadi ketika kendaraan dikatakan mesin suhunya itu berada di antara 86 sampai 90 derajat Celcius. Itu kendaraan dikatakan suhu kerja. Jadi kalau suhunya lebih dari 90 berarti itu suhunya sudah tidak normal. Kalau misalnya tetap dipaksakan untuk jalan atau untuk bekerja, maka nanti akan terjadi yang namanya overhead. Nah, di sini adalah fungsi dari sistem pendinginan. Jadi menjaga suhu kerja mesin agar selalu konstan pada suhu 86 sampai 90 derajat Celcius. Sistem pendinginan udara atau aliran udara alami. Panas yang dihasilkan oleh pembakaran akan berpindah dari dalam ruang bakar melalui piston, dinding silinder, dan kepala silinder secara konduksi. Selanjutnya dari dinding silinder dan kepala silinder panas dipindah melalui sirip-sirip dengan cara konveksi ataupun radiasi di luar silinder. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa blok silinder itu bentuknya ada sirip-siripnya. Karena ini untuk membuang panas dari engine. Jadi nanti kalian bisa bedakan antara kendaraan yang menggunakan radiator dan yang tidak menggunakan radiator. Kalau yang menggunakan radiator, bloknya ini pasti rata, tidak ada sirip-siripnya. Sistem pendingin udara, aliran udara tekan. Proses pendinginan panas hampir sama dengan aliran udara alami. Secara konduksi panas berpindah dari piston dinding silinder ke kepala silinder. Bedanya adalah panas dari dinding dan kepala silinder didinginkan dengan bantuan udara yang dihembuskan oleh blower atau kipas pendingin. Kalau kita lihat matic pada umumnya kondisi mesin itu berada di bawah jok sehingga dia tidak teraliri udara secara alami atau secara langsung. Makanya untuk di matic biasanya dilengkapi dengan kipas pendingin udara. Jadi kipas ini ketika mesin berputar, kipas ikut berputar menekan udara dari luar untuk masuk ke dalam bersirkulasi di sekitar blok silinder dan head silinder. Fungsinya adalah untuk mendinginkan engine atau mendinginkan suhu mesin. Sistem pendingin air. Nah, ini adalah salah satu contoh sistem pendinginan menggunakan air. Panas hasil proses pembakaran sebagian diserap oleh air pendingin yang bersirkulasi melalui water jacket pada dinding silinder. Selanjutnya air tersebut didinginkan oleh radiator yang kemudian secara terus-menerus bersirkulasi kembali ke dalam mesin melalui water jacket.
Nah, prinsip kerjanya adalah ketika misalnya mesin bekerja akan menimbulkan panas. Cairan air ini akan bersirkulasi di pinggir blok silinder yang namanya water jacket. Ketika air ini sudah panas, termostat akan membuka sehingga air yang panas ini masuk ke termostat dan kembali lagi ke radiator. Di radiator ini air didinginkan oleh kipas. Setelah dingin dia masuk lagi ke mesin. Nah, begitu siklusnya secara terus-menerus. Sistem pendingin oli. Ada beberapa sepeda motor yang menggunakan sistem pendingin oli. Jadi oli mesinnya itu diletakkan di sebuah tempat. Nah, itu di situ didinginkan sehingga nanti suhu mesin akan lebih dingin. Oli yang masuk ke dalam kendaraan itu suhunya akan dingin. Jadi ini oli yang disirkulasikan dan didinginkan. Sistem pendingin udara jika kita bandingkan dengan sistem pendingin air. Keuntungan dari sistem pendingin udara itu ada yang pertama, konstruksinya lebih sederhana, biaya produksi lebih murah, perawatannya nyaris tidak ada. Kerugian, pendingin tidak merata. Untuk sistem pendingin air, keuntungannya adalah pendinginan relatif merata, temperatur lebih seragam, water jacket dan air dapat meredam getaran. Kerugiannya adalah bobot mesin lebih berat, memerlukan perawatan rutin. Nah, ini setiap sistem itu pasti mempunyai keunggulan dan mempunyai kelemahan. Yang berikutnya adalah kita lanjut ke komponen. Jadi komponen sistem pendinginan matic itu apa saja? Mari kita simak bersama. Nah, ketika nanti matic itu menggunakan sistem pendinginan air, maka komponen yang utama adalah radiator. Radiator berfungsi untuk mendinginkan air setelah bersirkulasi di water jacket dengan cara membuang panas ke udara melalui sirip-sirip pendinginnya. Ya, jadi air dari atas masuk, turun melalui sirip-sirip ini. Di sini nanti diberikan udara bertekanan atau ditiup. Nah, nanti sehingga air yang turun ini dari atas panas sampai bawah sudah dingin. Yang berikutnya adalah tutup radiator. Nah, kenapa tutup di sini harus dibahas? Nah, karena tutup radiator ini bukan sembarang tutup. Jadi dia mempunyai valve. Jadi valve-nya itu akan bekerja ketika tekanannya mencapai tekanan kerja. Jadi nanti ada pemeriksaan radiator, ada pemeriksaan tutup radiator. Jadi di tutup radiator itu mempunyai valve di mana dia bekerja berdasarkan tekanan atau suhu kerja mesin. Di sini dilengkapi dengan dua jenis katup, yaitu katup relief dan katup vakum. Jadi untuk katup vakum, pada saat temperatur air pendingin turun atau kondisi mesin dingin, maka di dalam radiator terjadi kevakuman. Akibatnya vakum valve akan terbuka secara otomatis untuk menghisap cairan pendingin dari reservoir tank menuju ke upper tank. Jadi kalau mesin mati, vakum ini akan bekerja karena ada kevakuman di dalam radiator, sehingga air di dalam reservoir tank atau di penampungan dia akan masuk lagi ke radiator, sehingga volume air radiator seperti sedia kala. Yang berikutnya adalah katup relief. Saat temperatur air pendingin naik, maka tekanan juga naik. Apabila tekanan air pendingin mencapai 0,3 sampai 1 kg per cm pada suhu 110 sampai 120 derajat, maka relief valve terbuka dan membebaskan kelebihan tekanan melalui pipa overflow sehingga sebagian air pendingin masuk ke dalam tangki cadangan. Nah, ini kalau panas berarti airnya keluar ke tangki cadangan. Kalau kondisi dingin, air dari tangki cadangan masuk lagi ke dalam radiator. Selang air, sudah jelas ya, selang air berfungsi untuk sebagai jalan air bersirkulasi. Tangki cadangan, nah ini tadi yang tangki cadangan atau reservoir tank berfungsi untuk menampung cadangan air pendingin serta menampung air pendingin dari sistem ketika terjadi kelebihan tekanan. Pompa air atau water pump. Nah, bagaimana cara air itu bisa bersirkulasi di dalam mesin? Tentunya ada sebuah alat yang berfungsi untuk mensirkulasikannya. Namanya adalah water pump. Water pump ini digerakkan oleh poros knob. Jadi kalau mesin berputar, water pump secara otomatis dia juga akan ikut
berputar atau memompa air. Termostat. Nah, dari kata termostat, ini adalah sebuah komponen yang sangat penting di sistem pendingin cairan karena dia yang menjaga suhu kerja mesin. Berfungsi untuk mengatur sirkulasi air pendingin berdasarkan temperatur mesin. Dipasang pada saluran masuk dari radiator ke water jacket. Nah, jadi di dalamnya itu ada sebuah membran di mana kalau suhu mesinnya naik, dia lama-kelamaan membran itu akan membuka sehingga air akan bersirkulasi. Itu termostat. Kalian bisa baca-baca atau bisa search lagi ketika materi ini menurut kalian masih kurang ya. Yang berikutnya adalah water jacket. Terletak di dalam mesin berupa saluran-saluran air yang terhubung ke radiator, berfungsi sebagai saluran air pendingin di dalam mesin. Kipas pendingin mendinginkan udara melalui sirip-sirip radiator dipasang menjadi satu kesatuan kepada crankshaft. Nah, ini tadi adalah komponen-komponen dari sistem pendingin cairan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan dengan cara japri. Untuk kelanjutannya akan saya lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.